Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mari kita amati peta jalur penjelajahan samudra. Penyebab kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 1. Revolusi industri dan perkembangan iptek di Eropa. 2. Peristiwa jatuhnya Konstantinopel atau Romawi Timur ke tangan Turki Utsmani pada tanggal 29 Mei 1453. 3. Mencari rempah-rempah. 4. Semangat Gold mencari kekayaan. Glory mencari kejayaan dan kekuasaan. Gospel menyebarkan agama Kristen. 5. Munculnya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. 6. Adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo. 7. Semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun sebagai tindak lanjut dari Perang Salib. Kedatangan Portugis. Bartolomeus Dias tahun 1486 melakukan pelayaran pertama mencari jalan ke Indonesia dengan menyusuri pantai barat Afrika dan tiba di Tanjung Harapan. Vasco da Gama tahun 1497 menyusuri pantai timur Afrika, berhasil singgah di Calicut, India tahun 1498. Alfonso de Albuquerque mencapai Malaka tahun 1511. Portugis berhasil mendirikan benteng pertahanan Saint John di Ternate tahun 1522. Kedatangan Spanyol. Christopher Columbus, pelopor pertama bangsa Spanyol yang melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur. Kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan, seorang pelaut Spanyol yang sampai ke dunia timur tahun 1519 melalui Samudra Atlantik. Magellan tahun 1519 berangkat dari Spanyol menempuh jalur pelayaran yang sama dengan yang ditempuh Christopher Columbus. Rombongan Magellan tiba di ujung selatan benua Amerika yang pada akhirnya disebut Selat Magellan. Magellan tiba di Kepulauan Masava yang terkenal dengan nama Filipina pada tahun 1521. Ketika mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh. Kemudian dilanjutkan oleh Del Cano. Ia berhasil singgah di Tidore dan mendapat izin untuk mendirikan benteng. Disinilah terjadi perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol, di mana dari hasil perjanjian Saragossa kedudukan Portugis semakin kuat di Maluku. Kedatangan Inggris. Kedatangan Inggris ke Indonesia dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579, Francis Drake sampai ke Indonesia, berhasil mendarat di Ternate dan kembali ke Inggris dengan membawa rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1586, Thomas Cavendish melakukan perjalanan ke Indonesia dengan jalur yang sama. Ratu Elizabeth I membentuk persekutuan dagang milik Inggris bernama EIC, East Indian Company, untuk mengelola perdagangan dengan Asia dalam rangka menyaingi Spanyol. Kedatangan Belanda. Bangsa Belanda mengetahui letak Indonesia berdasarkan informasi dari Jan Huygens van Linschoten yang bekerja di perusahaan pelayaran Portugis. Dari informasi itu, Belanda melakukan ekspedisi pertamanya dipimpin oleh Cornelis de Houtman April 1595. Lisabon sebagai kota dagang rempah-rempah tertutup bagi kapal Belanda, sehingga bangsa Belanda harus melakukan pelayaran dalam rangka mencari rempah-rempah sendiri ke dunia timur.
Jacob van Eyck dan Van Warjit tiba di Banten 1598 Masehi dan mendapat izin melakukan aktivitas perdagangan. Mari kita lihat dan amati bukti kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia di lingkungan sekitar kita. A. Pabrik gula Kedung Banteng. B. Rumah Sinder. C. Peta pabrik gula Kedung Banteng. D. Informasi lowongan pekerjaan di pabrik gula Kedung Banteng. E. Pavilium yang sekarang menjadi tempat penggilingan padi. F. Kantor administrasi yang sekarang menjadi puskesmas. Rumah Dinas Camat Gondang, Kantor Koramil Gondang, Panti Sosial, tempat penggilingan padi yang pada masa zaman Belanda merupakan sebuah pavilium. SMP Kristen Gondang, Puskesmas Gondang, pohon asam tua peninggalan zaman Belanda, Kantor Kecamatan Gondang,